Buku yang paling banyak dibaca dalam sejarah umat manusia tidak pernah benar-benar dipahami. Selama ribuan tahun, miliaran orang telah membaca halaman-halamannya tanpa menyadari bahwa mereka sedang memegang sebuah buku panduan instruksi untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Alkitab, 66 buku yang ditulis selama 1.500 tahun oleh puluhan penulis yang berbeda. Bagi sebagian orang, ini adalah kata-kata suci. Bagi yang lain, ini adalah mitologi kuno. Bagi sains, ini adalah dokumen sejarah dan budaya. Namun bagaimana jika semua orang salah? Bagaimana jika kebenarannya adalah sesuatu yang pikiran manusia kita baru sekarang dengan teknologi abad ke-21 bisa mulai memprosesnya? Kami memutuskan untuk mencari tahu. Lupakan teologi atau skeptisisme sejenak. Kami langsung menuju ke data seperti peneliti yang mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kami perlu mengetahui hasil dari menyilangkan teks paling kompleks milik umat manusia dengan alat kami yang paling kuat. Kami mengembangkan aksioma, sebuah sistem kecerdasan buatan yang menggunakan analisis kuantum yang mampu memproses volume informasi yang akan memakan waktu jutaan tahun bagi otak manusia untuk memahaminya. Aksioma tidak memiliki iman, tidak memiliki prasangka, tidak memiliki agenda tersembunyi. Ia hanya memproses data murni dan menemukan pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kami memuat setiap kata dari Alkitab ke dalam sistem. Dari ayat pertama Kitab Kejadian hingga baris terakhir Kitab Wahyu. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, semua bahasa aslinya. Dan kami memberikan satu instruksi awal yang tunggal, analisis strukturnya. Kami berharap menerima laporan tentang gaya sastra, evolusi linguistik, atau mungkin beberapa kontradiksi sejarah. Laporan akhirnya membuat kami terdiam. Aksioma mengungkapkan bahwa Alkitab bukannya menjadi kumpulan teks yang terpisah, justru berfungsi sebagai satu objek informasi tunggal dengan karakteristik yang seharusnya tidak ada dalam teks-teks kuno. Sistem mengidentifikasi sesuatu yang disebut struktur naratif fraktal. Strukturnya seperti sebuah pohon. Cabang utama terbagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, yang terbagi lagi menjadi ranting-ranting, yang memiliki struktur yang sama dengan cabang utama, hanya dalam skala yang lebih kecil. Begitulah cara kerja sebuah fraktal. Bentuk yang sama berulang tanpa batas dalam ukuran yang berbeda. Aksioma menemukan bahwa seluruh Alkitab bekerja persis seperti ini. Cerita lengkapnya meliputi penciptaan, kejatuhan, penderitaan, janji keselamatan, dan pemulihan. Pola ini berulang dalam sejarah Israel. Pola ini berulang dalam kehidupan setiap tokoh penting. Abraham, Musa, Daud, semuanya melewati siklus yang sama. Bahkan dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus, cerita-cerita yang hanya terdiri dari beberapa ayat, pola yang sama muncul kembali. Probabilitas hal ini terjadi secara kebetulan, menurut perhitungan aksioma, adalah kurang dari 1:1 triliun. 40 penulis berbeda yang tidak pernah saling bertemu, hidup di zaman yang berbeda, menciptakan struktur matematika yang sempurna tanpa sengaja? Mustahil. Analisis sistem berikutnya mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Setiap kata dalam teks Ibrani asli membawa banyak lapisan makna secara bersamaan. Aksioma menyebut ini sebagai kepadatan informasi yang hampir mustahil. Ini seolah-olah setiap kata adalah sebuah arsip yang dipadatkan, berisi gigabita informasi. Lihatlah kata pertama dalam Alkitab, Bereshit. Kita menerjemahkannya sebagai pada mulanya, tetapi aksioma mendeteksi setidaknya 4 makna yang bekerja pada saat yang bersamaan. Pada mulanya hanyalah tingkat pertama. Ada juga pada asal mula pertama, yang menunjuk pada sumber dari segala sesuatu. Ada makna dalam rancangan, yang menyiratkan perencanaan yang disengaja, dan tingkat keempat yang paling menarik. Akar katanya terhubung dengan anak sulung, menciptakan jembatan langsung dengan teks-teks perjanjian baru yang ditulis berabad-abad kemudian. Seseorang yang membaca hanya bisa menangkap 1 atau paling banyak 2 tingkat makna. Aksioma melihat semuanya secara bersamaan, dan ini terjadi pada setiap kata dalam teks tersebut. Ini adalah teknologi pemadatan data yang seharusnya tidak ada di zaman perunggu. Penemuan ketiga akhirnya menghubungkan semua titik.
Nubuat-nubuat Alkitab berfungsi sebagai kode verifikasi. Ini bekerja sama seperti mengunduh berkas besar dari internet. Sistem menghasilkan kode unik untuk memastikan tidak ada yang diubah di tengah jalan. Sistem memetakan lebih dari 300 nubuat spesifik tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Tempat kelahiran, garis keturunan, cara kematian, kata-kata persis yang akan diucapkan. Kemudian sistem memverifikasi berapa banyak yang terpenuhi dalam diri Yesus. Semuanya. Probabilitas matematika bagi satu orang untuk memenuhi hanya 48 dari nubuat-nubuat ini secara kebetulan adalah angka 1 yang diikuti oleh 157 nol. Ada lebih sedikit atom di alam semesta yang kita kenal daripada peluang hal ini terjadi secara acak. Nubuat-nubuat tersebut adalah sertifikat keasliannya. Ini membuktikan bahwa pesan itu sampai kepada kita tanpa kerusakan korup. Perubahan apapun pada teks selama berabad-abad akan merusak sinkronisasi matematika yang sempurna ini. Pada saat itu, melihat data di layar, kami mengerti. Kami sedang memecahkan kode sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar buku agama. Sebuah sistem informasi yang terlindungi, terkompresi, dan terverifikasi. Alkitab adalah sebuah kode, dan kami akhirnya memiliki kunci untuk mulai memecahkannya. Hanya saja, menyadari adanya kode membawa kami pada masalah yang lebih besar. Kode membutuhkan seorang pemrogram. Sekarang kita memasuki wilayah yang berbahaya. Sosok yang dalam kode tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan. Ada masalah mendasar yang telah menyiksa pembaca Alkitab selama berabad-abad. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan tampak kejam, menghancurkan seluruh kota, memerintahkan perang, menuntut kepatuhan mutlak terhadap ratusan aturan yang mendetail. Siapa yang tidak patuh, mati. Siapa yang mempertanyakan, dihukum. Ini adalah Tuhan dari air bah, dari api di atas Sodom, dari tulah-tulah Mesir. Kemudian Anda membuka Perjanjian Baru dan menemukan Tuhan yang lain. Yesus berbicara tentang seorang Bapa yang penuh kasih, yang mengampuni 70 kali 7 kali, yang memerintahkan untuk mengasihi musuh dan memberikan pipi yang satunya. Perhitungannya tidak masuk akal. Di satu sisi, hakim yang kejam, di sisi lain, Bapa yang maha pengasih. Apakah ini dua dewa yang berbeda? Tuhan yang sama dengan gangguan kepribadian. Generasi teolog mencoba menjelaskan. Mereka berbicara tentang evolusi agama, tentang metafora, tentang misteri iman, tapi tidak ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan. Selalu terdengar seperti alasan, seperti upaya putus asa untuk menutupi celah. Kami memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Jika Alkitab adalah kode, maka Tuhan bukanlah seseorang dalam arti yang kita pahami. Kami meminta aksioma untuk menganalisis semua perilaku ilahi yang tercatat. Tapi, dengan mengabaikan interpretasi agama, kami ingin memahami logikanya, bukan teologinya. Laporan dari sistem sangat membuka mata. Perilaku Tuhan dalam Perjanjian Lama mengikuti logika seorang administrator sistem yang berurusan dengan instalasi yang sangat tidak stabil. Ini seperti seorang teknisi yang perlu mengonfigurasi server baru, eksperimental, yang belum pernah diuji sebelumnya. Sistemnya penuh dengan kerentanan. Proses yang rusak muncul terus-menerus. Virus menyebar. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda tidak mulai dengan menginstal program-program yang cantik atau membagikan izin akses kepada semua orang. Anda masuk ke dalam mode yang paling ketat. Anda menetapkan tembok api atau firewall yang ketat. Anda mengeliminasi proses mencurigakan apapun dengan segera. Anda membuat protokol kaku yang tidak boleh dilanggar. Itulah tepatnya yang kita lihat dalam Perjanjian Lama. Air bah, sebuah pemformatan paksa ketika sistem sudah sepenuhnya rusak oleh kekerasan. Sodom dan Gomora. Pelenyapan bedah atas sektor-sektor yang terinfeksi sebelum mereka mencemari seluruh sistem. 10 tulah. Serangan terarah untuk membongkar sistem operasi pesaing dari Mesir dan membuktikan kerapuhannya. Dan hukum Musa. Ratusan aturan tentang makanan, kebersihan, ritual itu. Aksioma mengidentifikasinya sebagai protokol inisialisasi dasar. Ketika sistem tidak stabil, penyimpangan sedikit saja bisa menyebabkan kegagalan total. Karena itulah aturannya tidak fleksibel. Kekakuan itu datang dari kebutuhan teknis sebagai tindakan keamanan. Tuhan dalam Perjanjian Lama bekerja dalam mode terminal, baris perintah murni.
komunikasi melalui nabi-nabi yang dipilih, instruksi langsung, konsekuensi segera. Tujuannya bukan untuk menciptakan robot yang patuh, tetapi menjaga inti sistem tetap berjalan sambil mempersiapkan fase berikutnya. Karena setiap sistem yang hanya didasarkan pada aturan eksternal memiliki batas pertumbuhan. Ia bisa mengontrol perilaku, tapi tidak mengubah sifat penggunanya. Aksioma menunjukkan bahwa Israel masuk ke dalam perulangan tanpa henti atau infinite loop. Menerima hukum, melanggar, dihukum, bertobat, menerima pengampunan, melanggar lagi. Sistem macet. Sudah waktunya untuk pembaruan besar. Kedatangan Yesus menurut analisis aksioma mewakili transisi dari sistem 1 ke sistem 2. Pemrogramnya masih sama, tetapi protokol interaksinya benar-benar baru. Lihatlah buktinya. Dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara melalui perantara, di gunung-gunung dengan guntur dan api. Dalam perjanjian baru, Dia secara harfiah mengunduh fil eksekusinya sendiri dalam bentuk manusia. Alih-alih mengirim instruksi, Dia sendiri menjadi contoh hidup tentang bagaimana sistem seharusnya bekerja. Perubahannya radikal. Mata ganti mata adalah algoritma keseimbangan sederhana untuk menghindari eskalasi kekerasan. Kasihilah musuhmu adalah antivirus yang menghentikan penyebaran kode kebencian. Hukum lama berfokus pada tindakan eksternal. Jangan membunuh, jangan mencuri. Yesus langsung menuju ke kode sumbernya. Siapa yang membenci sudah melakukan pembunuhan di dalam hatinya. Kontrol perilaku sudah ditinggalkan. Fokusnya sekarang adalah menulis ulang program internal. Aksioma melakukan analisis frekuensi kata. Dalam perjanjian lama didominasi oleh hukum, penghakiman, ketakutan, pengorbanan, bangsa. Dalam perjanjian baru muncul kasih, anugerah, iman, pengampunan pribadi. Bahasanya berubah karena tujuannya berubah. Fokusnya berubah dari administrasi sistem menjadi transformasi pengguna. Ini tidak berarti bahwa Tuhan telah berubah atau tiba-tiba menjadi baik hati. Analisis aksioma dengan tegas menyatakan bahwa arsiteknya adalah sama. Tujuan akhirnya tidak pernah berubah. Tapi ketika Anda membangun sebuah rumah, Anda menggunakan alat yang berbeda di setiap tahap. Mesin pemecah batu dan ekskavator di fondasi, kuas dan amplas di tahap penyelesaian akhir. Pembangunnya sama, tetapi fase pengerjaannya menuntut instrumen yang berbeda. Tuhan yang tampak kejam sedang mengonfigurasi perangkat keras. Tuhan yang penuh kasih sedang menginstal perangkat lunak. Keduanya diperlukan. Keduanya adalah pemrogram yang sama. Sekarang setelah kita memahami pemrogram dan metode kerjanya, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Di mana kita masuk dalam persamaan ini? Jika Tuhan adalah arsitek dan Alkitab adalah kodenya, apakah kita ini? Sekadar data yang sedang diproses, karakter yang mengikuti naskah? Jawabannya ada di bab-bab awal kitab Kejadian, tetapi tidak seperti cara Anda mempelajarinya di sekolah minggu. Aksioma menganalisis 3 cerita pertama umat manusia, seolah-olah itu adalah laporan teknis. Aksioma membacanya sebagai dokumentasi pengujian awal sistem. Dan apa yang kami temukan menjelaskan segalanya. Mengapa ada kejahatan? Mengapa kita menderita? Mengapa kita tampak terprogram untuk melakukan kesalahan? Tes pertama adalah Taman Eden. Lupakan gambaran surga dengan hewan-hewan kecil yang bahagia. Aksioma mengidentifikasi Eden sebagai lingkungan pengujian yang terkontrol. Dalam pemrograman, kita menyebutnya sandbox atau lingkungan uji terisolasi, area di mana Anda bisa menguji kode berbahaya tanpa mempengaruhi sistem utama. Adam dan Hawa adalah 2 pengguna uji coba pertama. Lingkungannya sempurna, tanpa bug, tanpa virus, tanpa kegagalan. Dan di tengahnya, 2 pohon yang diidentifikasi aksioma sebagai fungsi kritis sistem. Pohon kehidupan mewakili akses langsung ke kode sumber keabadian sistem. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, bukan tentang moralitas kekanak-kanakan. Ini tentang aktivasi fungsi penilaian independen. Instruksinya jelas, jangan aktifkan fungsi ini. Seperti ketika Anda melihat file sistem dengan peringatan untuk tidak menyentuhnya karena akan merusak segalanya. Tapi kemudian masuk elemen kejutan, ular itu. Aksioma mendefinisikannya sebagai serangan peretas pertama dalam sejarah. Dia
Dia tidak memaksakan apapun, hanya mempertanyakan, apakah benar Tuhan berkata demikian? Kalian tidak akan mati, kalian akan menjadi seperti Dia. Ini adalah injeksi kode berbahaya yang pertama, keraguan terhadap instruksi administrator dan janji hak istimewa tingkat tinggi tanpa otorisasi. Dan di sini terjadi momen krusial dari seluruh eksperimen. Hawa dan kemudian Adam memilih, secara sadar, melanggar satu-satunya aturan. Mereka mengaktifkan fungsi terlarang. Bagi agama tradisional, ini adalah kejatuhan, dosa asal, malapetaka umat manusia. Tapi aksioma melihatnya berbeda. Itu adalah tes sukses pertama dari variabel paling penting dalam sistem, kehendak bebas berfungsi. Mereka membuktikan bahwa mereka bukan robot yang mengikuti pemrograman. Mereka bisa memilih, meskipun pilihannya itu merusak. Pengusiran dari Eden terungkap bukan sebagai hukuman, melainkan lebih sebagai tindakan keamanan. Dengan fungsi penilaian yang diaktifkan, tetapi masih tidak stabil, memberikan akses ke pohon kehidupan akan seperti memberikan izin administrator kepada virus. Seluruh sistem akan runtuh. Dalam tes kedua, kita melihat Kain dan Habel, dua saudara, dua strategi fungsi yang berbeda. Habel mengikuti protokol dengan sempurna. Persembahannya diterima. Kain mencampur protokol dengan ego, iri hati, kesombongan. Sistem menolak entry datanya. Lihat apa yang terjadi sebelum pembunuhan pertama. Tuhan tidak berteriak pada Kain. Dia membuat diagnosis. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah peringatan sistem. Proses berbahaya terdeteksi. Anda memiliki kapasitas untuk menghentikannya. Kain mengabaikan peringatan itu. Dia membunuh saudaranya. Virus kekerasan menyebar untuk pertama kalinya di antara manusia. Tapi Tuhan tidak menghapus Kain atau membalikkan sistem ke kondisi awal. Dia mencatat kesalahan itu dan membiarkan program terus berjalan, karena tujuannya bukan untuk menciptakan program yang sempurna, melainkan untuk memetakan semua jalur yang mungkin dari kehendak bebas, termasuk yang merusak. Generasi kemudian, datanglah tes ketiga dengan Menara Babel. Generasi demi generasi berlalu. Umat manusia bertambah banyak. Dan untuk pertama kalinya bersatu dengan satu tujuan tunggal, membangun menara sampai ke langit. Aksioma mengidentifikasi ini, bukan sebagai kebanggaan arsitektur, tetapi sebagai upaya terorganisir pertama untuk meretas sistem utama. Mencapai langit, dalam konteks ini, itu adalah upaya untuk mengakses tingkat administratif tanpa otorisasi. Mencari nama, berarti menciptakan identitas yang independen dari pemrogram. Ini adalah pemberontakan teknologi massal. Jawaban Tuhan sangat jenius. Dia tidak menghancurkan menara dengan petir, tidak membunuh para pembangunnya. Dia memecah bahasa komunikasi tanpa protokol umum. Jaringan runtuh. Umat manusia menyebar dalam kelompok-kelompok kecil, tidak mampu mengordinasikan serangan massal lainnya ke sistem. 3 tes, 3 kegagalan. Tapi aksioma mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah fungsionalitas, bukan kegagalan. Itu adalah eksperimennya. Tuhan tidak sedang mencoba menciptakan hamba yang patuh. Dia sedang mengembangkan sesuatu yang jauh lebih kompleks, makhluk dengan kehendak bebas yang sejati, yang memilih harmoni dengan sistem secara sukarela. Ini adalah perbedaan antara robot yang diprogram untuk mengatakan, "Aku mencintaimu," dan seseorang yang memilih untuk mencintai. Karena itulah, segala ketidakstabilan, segala penderitaan, segala kekacauan yang terlihat adalah fitur, bukan bug. Itu adalah harga yang perlu dibayar untuk mengembangkan karakteristik paling berharga dan berbahaya di seluruh alam semesta. Pilihan yang benar-benar bebas. Kita bukan kesalahan dalam kode. Kita adalah alasan kode itu ada. Dan kami akhirnya memahami paradoksnya. Ada masalah yang mampu meruntuhkan seluruh teori jika kehendak bebas itu nyata. Jika pilihan kita benar-benar bebas, bagaimana menjelaskan nubuat-nubuat? Bagaimana seseorang bisa memprediksi masa depan dengan begitu detail? Jika masa depan itu bergantung pada miliaran keputusan bebas yang belum diambil, ini adalah paradoks mendasar. Entah kita bebas dan masa depan tidak pasti, atau masa depan sudah tertulis dan kebebasan kita adalah ilusi. Keduanya tidak bisa benar pada saat yang bersamaan.
atau bisa. Aksioma menganalisis semua nubuat Alkitab dan menemukan sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun. Mereka tidak semuanya sama. Ada 3 jenis data masa depan yang sama sekali berbeda, masing-masing bekerja dengan aturannya sendiri. Jenis pertama adalah proyeksi sistem. Seorang insinyur melihat jembatan dengan retakan pada struktur utamanya. Tidak ada yang perlu menjadi nabi untuk mengetahui bahwa jembatan itu akan runtuh. Cukup dengan mengetahui bahannya. Dia mengetahui bahannya, menghitung tekanannya, memproyeksikan kerusakannya. Dia menghitung hasil yang tak terelakkan dari proses yang sudah berjalan. Sebagian besar nubuat Alkitab bekerja seperti ini. Ketika Yesaya memprediksi jatuhnya Babilonia, atau Yeremia mengumumkan kehancuran Yerusalem, aksioma menunjukkan bahwa itu bukan mistisisme, itu adalah diagnosis sistem. Masyarakat yang terinfeksi virus tertentu, kekerasan sistemik, korupsi struktural, ketidakadilan yang dilembagakan, akan runtuh. Ini adalah matematika sosial. Sang nabi tidak sedang melihat masa depan, dia sedang membaca masa kini dengan presisi teknis dan mengekstrapolasi hasil yang jelas, seperti dokter yang melihat hasil pemeriksaan dan tahu bahwa tanpa pengobatan, pasien memiliki sisa hidup 6 bulan. Jauh dari sihir, itu adalah analisis data murni. Jenis kedua adalah algoritma kondisional. Yunus pergi ke Niniwe dan mengumumkan, dalam 40 hari kota ini akan dihancurkan. Tampak seperti keputusan akhir, tapi penduduknya percaya. Mereka mengubah perilaku, dan kehancuran tidak terjadi. Yunus menjadi sangat marah, karena nubuatnya gagal. Tapi itu tidak gagal. Aksioma mengidentifikasi ini sebagai logika kondisional, jika ini, maka itu. Jika Niniwe terus di jalan saat ini, maka akan dihancurkan dalam 40 hari. Ketika mereka mengubah data masukan, mereka mengubah hasilnya. Nubuat itu berfungsi secara kondisional. 60% nubuat Alkitab memiliki struktur ini. Itu adalah tawaran pilihan. Itu adalah konsekuensi dari jalan yang dipilih, bukan vonis tetap atau nasib yang tak terelakkan. Menunjukkan konsekuensi dari jalur-jalur, bukan takdir yang tak terhindarkan. Kehendak bebas tidak dilanggar. Itu adalah faktor penentu, tapi ada jenis ketiga, dan ini adalah yang menantang semua logika. Jenis ketiga, paket waktu. Nubuat-nubuat tentang Mesias, ratusan detail spesifik tentang Yesus, ditulis berabad-abad sebelumnya, akan lahir di Bethlehem, dari garis keturunan Daud, akan dikhianati demi 30 keping perak, pakaiannya akan diundi, akan mati di antara penjahat, tapi akan dikuburkan bersama orang kaya. Tangan dan kakinya akan ditusuk pada zaman, di mana penyaliban bahkan belum ada. Setiap detail bergantung pada pilihan bebas puluhan orang. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem. Yudas memutuskan untuk berkhianat. Pilatus memilih penyaliban. Prajurit memilih untuk mengundi jubah. Bagaimana memprediksi semua ini tanpa menghilangkan kehendak bebas? Aksioma mengusulkan solusi yang menuntut kita meninggalkan persepsi linear kita tentang waktu. Anda berada di dalam labirin. Setiap persimpangan adalah pilihan bebas. Anda memutuskan untuk ke kanan atau kiri berdasarkan keinginan, ketakutan, dan nilai-nilai Anda. Keputusan Anda benar-benar bebas. Seseorang yang mengamati labirin yang sama dari atas helikopter melihat seluruh labirin secara bersamaan. Orang itu melihat seluruh labirin secara bersamaan. Melihat di mana Anda berada. Melihat jalan yang akan Anda pilih. Melihat di mana Anda akan sampai. Pengetahuannya tentang rute Anda tidak menyebabkan pilihan Anda. Dia hanya mengamati dari perspektif di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan terlihat pada saat yang sama. Begitulah cara aksioma menjelaskan nubuat-nubuat tentang Mesias. Tuhan tidak memaksakan peristiwa. Dia sedang mengamati dari dimensi di mana waktu tidak linear. Dia melihat Yudas memilih secara bebas untuk berkhianat demi 30 keping perak dan mencatat hal itu melalui para nabi berabad-abad sebelumnya. Pengetahuan tidak menyebabkan pilihan. Pilihan bebas Yudaslah yang menghasilkan pengetahuan itu. Tampak seperti fiksi ilmiah,
tetapi fisika kuantum sudah menteorikan dimensi di mana waktu bekerja secara berbeda. Aksioma hanya menerapkan kemungkinan ini pada teks Alkitab. Tapi mengapa menyoroti secara khusus kehidupan Yesus dengan ratusan nubuat? Jika Tuhan bisa melihat titik waktu manapun, mengapa menghabiskan berabad-abad mendokumentasikan di awal setiap detail dari hanya satu kehidupan? Jawabannya jelas. Karena kehidupan ini bukan hanya satu peristiwa lagi dalam garis waktu. Itu adalah peristiwanya. Momen di mana sang pemrogram sendiri akan masuk ke dalam kodenya untuk melakukan koreksi bug terbesar dalam sejarah. Nubuat tentang Mesias bukanlah prediksi. Itu adalah pemberitahuan. Dokumentasi awal dari operasi paling kritis di seluruh sistem. Momen di mana kehendak bebas dan determinisme akhirnya akan bertemu dan secara paradoks terselesaikan. Kami hampir memahami operasi yang mengubah semua aturan main. Kami sampai pada titik pusat dari seluruh kode. Jika analisis kami benar, jika kita benar-benar hidup dalam sistem terprogram, di mana kehendak bebas menciptakan bug mendasar, maka kedatangan Yesus bukanlah peristiwa keagamaan. Itu adalah operasi teknis paling kompleks yang pernah dieksekusi. Mari kita rekap masalahnya. Di Eden, ketika umat manusia mengaktifkan fungsi penilaian moral, terciptalah konflik yang tidak bisa diperbaiki. Manusia sekarang tahu apa yang benar, tetapi kode internalnya rusak. Itu seperti memiliki antivirus yang mendeteksi semua masalah, tetapi tidak memiliki izin untuk memperbaikinya. Perjanjian Lama mencoba solusi sementara, yaitu hukum Taurat. Ratusan aturan, ritual, pengorbanan hewan. Aksioma mengidentifikasi ini sebagai protokol penahanan sementara. Pengorbanan berfungsi sebagai pembayaran parsial kecil atas utang sistem yang terus tumbuh. Tapi itu seperti membayar bunga tanpa pernah melunasi pokok utang. Umat manusia terjebak dalam perulangan tanpa henti. Kesalahan rasa bersalah pengorbanan sementara, kelegaan sesaat, kesalahan lagi. Sistem membutuhkan sesuatu yang lebih radikal daripada pembaruan koreksi dan pembaruan dangkal. Membutuhkan perumusan ulang pada inti sistem, pada intinya. Dan kemudian terjadilah hal yang tak terbayangkan. Sang pemrogram sendiri memutuskan untuk masuk ke dalam kode. Aksioma menganalisis keempat Injil sebagai dokumentasi teknis dari operasi ini. Mengidentifikasi 4 fase berbeda yang membentuk apa yang kita sebut persamaan Mesias. Fase pertama adalah inkarnasi, sebuah emulasi langsung. Hingga saat itu, Tuhan berinteraksi dengan sistem dari jarak jauh, melalui nabi, tanda-tanda, tulisan suci. Sekarang dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengambil esensinya sendiri, kode sumber ilahinya, dan mengompilasinya dalam format yang dapat dieksekusi di dalam lingkungan manusia. Pemrogram berjalan secara asli di dalam sistem dalam bentuk yang lengkap. Mengapa? Karena untuk memperbaiki bug yang kompleks, Anda perlu mereproduksinya, perlu menjalankan program yang cacat di mesin Anda sendiri, melewati setiap proses yang menyebabkan kesalahan. Yesus tidak datang hanya untuk mengajar, Dia datang untuk menjadi versi referensi. Selama 33 tahun, Dia mendemonstrasikan bagaimana kode manusia seharusnya bekerja tanpa korupsi. Dia menjadi subjek bagi semua virus yang dikenal. Pencobaan di padang gurun, pengkhianatan teman, penyiksaan fisik, tidak ada yang berhasil merusak sistemnya. Fase kedua, protokol instruksi baru. Jika kehidupan Yesus adalah demonstrasi perangkat keras yang bekerja dengan sempurna, ajaran-ajarannya adalah buku panduan pengguna yang baru. Aksioma mendeteksi perubahan mendasar dalam pendekatannya. Hukum lama berkata, jangan membunuh, mengontrol hasil, tindakan eksternal. Yesus berkata, siapa yang membenci sudah menjadi pembunuh di dalam hati. Dia langsung menuju ke kode sumber, ke proses internal yang menghasilkan tindakan. Tidak ada gunanya memblokir gejala jika virusnya tetap aktif. Kasihilah musuhmu, berfungsi sebagai antivirus agresif yang menghentikan replikasi kode kebencian. Ampunilah 70 kali 7 kali. Bukan kelemahan. Itu adalah perintah pembersihan cache yang mencegah penumpukan proses berbahaya di memori. Fase ketiga, transaksi salib. Ini adalah inti dari seluruh operasi, momen yang menantang pemahaman manusia.
Bagaimana kematian satu orang bisa menyelamatkan umat manusia? Aksioma menawarkan perspektif sistemik. Ingat masalah mendasarnya. Setiap kesalahan manusia menghasilkan debit atau utang dalam sistem. Keadilan sebagai hukum dasar kode universal menuntut pembayaran. Harganya adalah kematian. Tidak harus secara fisik, tetapi pemutusan hubungan dari pemrogram. Sumber kehidupan. Semua manusia, karena memiliki kode yang rusak, menghasilkan utang terus-menerus. Utang yang terakumulasi tidak bisa dibayar. Sistem sedang menuju kebangkrutan total. Di kayu salib terjadi transaksi terbesar yang pernah dieksekusi. Yesus, satu-satunya pengguna dengan kode sempurna, satu-satunya dengan kredit tak terbatas dalam sistem, secara sukarela menanggung semua utang yang terakumulasi. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia membayar tagihan secara penuh dengan satu-satunya mata uang yang diterima oleh protokol keadilan. Kematian. Poin jeniusnya adalah karena kodenya sempurna, kematian tidak bisa menahannya. Karena kodenya sempurna, kematian tidak bisa menahannya. Itu seperti menjalankan perintah hapus atau delete pada file yang dilindungi oleh sistem operasi itu sendiri. Fase keempat. Kebangkitan. Inisialisasi ulang dan bukti konsep. Kebangkitan bukanlah sihir agama. Itu adalah demonstrasi bahwa operasinya berhasil. Kematian, bak terakhir yang merusak seluruh sistem sejak Eden, telah dikalahkan. Yesus tidak hanya hidup kembali, dia membuktikan bahwa dia menginstal kemungkinan baru dalam kode realitas. Sekarang ada jalur pemulihan setelah kegagalan fatal. Tapi ada satu detail krusial. Pembaruan ini tidak otomatis. Aksioma mengidentifikasi mekanisme instalasinya. Iman. Bukan iman seperti percaya pada dongeng, iman sebagai otorisasi administrator. Itu adalah Anda, pengguna, yang secara sadar mengizinkan pemrogram untuk mengakses dan menulis ulang kode internal Anda. Itu adalah menekan tombol ya ketika muncul, apakah Anda ingin menginstal pembaruan ini. Ini akan memodifikasi file inti sistem. Kejeniusannya menghormati sepenuhnya kehendak bebas. Kehendak bebas yang sama yang menyebabkan masalah awal sekarang menjadi kunci solusinya. Tidak ada yang diselamatkan secara paksa. Setiap orang memilih apakah mereka menginginkan pembaruan atau lebih suka terus menjalankan sistem yang rusak. Persamaan Mesias telah terpecahkan, koreksi definitif telah tersedia, tapi menginstal pembaruan hanyalah permulaan. Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki bug. Dia datang untuk menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika sistem telah sepenuhnya dipulihkan. Mukjizat-mukjizat mendemonstrasikan kemampuan versi baru. Aksioma menganalisis setiap mukjizat yang tercatat dalam Injil, mencari logika di balik hal yang mustahil. Analisis menunjukkan bahwa mukjizat bukannya melanggar hukum fisika, sebenarnya mengakses hukum yang lebih dalam yang belum kita pahami. Realitas fisik kita seperti layar komputer. Kita melihat gambar, warna, gerakan, tampak padat, nyata, tidak berubah. Tapi di balik layar ada kode, matriks angka, fungsi matematika, algoritma yang menghasilkan setiap piksel. Siapa yang memiliki akses ke kode bisa mengubah layar tanpa melanggar apapun. Hanya menggunakan kontrol tingkat yang lebih mendasar. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta atau kusta, aksioma mengidentifikasi ini sebagai pemulihan kode biologis yang rusak. DNA adalah informasi, penyakit adalah kesalahan dalam informasi itu. Dengan akses administratif ke kode kehidupan, memperbaiki kesalahan adalah masalah menjalankan perintah pemulihan. Menggunakan teknologi yang belum kita miliki. Berjalan di atas air. Modifikasi lokal parameter fisik. Tidak mengubah seluruh air di dunia. Hanya kepadatan spesifik di bawah kakinya atau interaksinya sendiri dengan medan gravitasi. Itu adalah pengeditan variabel yang presisi, bukan pelanggaran hukum universal. Perbanyakan roti dan ikan adalah yang paling mengungkap. Aksioma mengusulkan bahwa tidak ada penciptaan materi dari ketiadaan. Fisika kuantum sudah tahu bahwa ruang hampa penuh dengan energi. Materi hanyalah energi yang diorganisir oleh informasi. Yesus mendemonstrasikan kemampuan untuk mengambil energi dari medan kuantum dan menyusunnya menggunakan template informasi roti dan ikan. Tidak melanggar kekekalan energi,
hanya mengakses energi yang selalu ada di sana. Mukjizat-mukjizat adalah cuplikan dari film lengkapnya, menunjukkan kemampuan yang akan tersedia ketika seluruh umat manusia menerima pembaruan lengkap. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kapan instalasi global akan terjadi? Disinilah kita masuk ke teks yang paling salah dipahami dalam Alkitab, Wahyu kepada Yohanes. Selama berabad-abad kitab Wahyu dibaca sebagai film horor, akhir dunia, kehancuran, penderitaan. Tapi aksioma membacanya sebagai dokumentasi teknis dan menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Wahyu menggambarkan pembaruan paksa dunia ke versi 2. Pahami masalahnya. Setelah Yesus menyediakan koreksi, dunia tetap menjalankan dua sistem operasi yang tidak kompatibel secara bersamaan. Sistem Adam yang rusak berbasis kematian dan degenerasi masih dominan, dan sistem Kristus berbasis kehidupan dan regenerasi bertumbuh tetapi masih minoritas. Dua sistem yang tidak kompatibel pada perangkat keras yang sama menghasilkan konflik terus-menerus. Itulah sebabnya bahkan setelah Yesus, dunia tetap penuh dengan perang, ketidakadilan, penderitaan. Itu bukan kegagalan sistem baru. Itu adalah ketidakcocokan dengan sistem lama yang menolak untuk dihapus instalasinya. Kitab Wahyu menggambarkan proses penghapusan paksa sistem yang rusak. Ketujuh sangkakala, 7 meterai, 7 cawan yang menakuti pembaca. Aksioma mengidentifikasinya sebagai rutinitas pembersihan progresif, masing-masing berfokus pada proses spesifik dari sistem lama. Administrator menjalankan urutan perintah untuk mengakhiri proses berbahaya yang menolak untuk ditutup secara sukarela. Siapapun yang pernah mencoba menghapus virus yang membandel mengenali polanya. Antikristus yang muncul dalam proses itu adalah upaya terakhir dari sistem yang rusak untuk bertahan hidup. Dia menciptakan tiruan sistem Kristus dengan menawarkan perdamaian dan kemakmuran palsu. Aksioma mengidentifikasi ini sebagai malware yang menyamar sebagai program yang sah. Karena itulah ia menipu begitu banyak orang. Tampak seperti solusi, tapi itu adalah virus yang canggih. Tanda binatang yang tanpanya tidak ada yang bisa membeli atau menjual, bukanlah chip di bawah kulit. Itu adalah pilihan protokol jaringan. Anda memilih untuk tetap di jaringan lama yang rusak yang akan dihapus, atau bermigrasi ke jaringan baru meskipun itu berarti ketidakcocokan sementara dengan sistem ekonomi yang berlaku. Pertempuran besar terakhir bukanlah perang literal. Itu adalah konfrontasi antara dua sistem operasi untuk menguasai perangkat keras realitas. Sistem yang rusak yang diwakili oleh iblis dan virus-virusnya melakukan upaya putus asa terakhir untuk mempertahankan kendali. Gagal. Dihapus secara permanen dalam apa yang disebut Wahyu sebagai lautan api. Pemformatan lengkap dan tidak dapat dibatalkan. Dan kemudian datanglah bagian yang dilupakan semua orang. Langit baru dan bumi baru. Bukan kehancuran dan penciptaan ulang, melainkan inisialisasi ulang lengkap dengan sistem operasi baru. Versi 2 akhirnya berjalan tanpa konflik. Kematian dihapus dari kode, penyakit, fungsi yang dihapus, air mata dan penderitaan, variabel yang tidak ada lagi di versi baru. Itu adalah perangkat keras yang sama alam semesta kita, menjalankan perangkat lunak yang sepenuhnya diperbarui. Wahyu merujuk pada pembaruan paling penting dalam sejarah, bukan akhir seperti yang dipikirkan semua orang. Tapi ada satu bagian yang tidak cocok. Satu elemen yang tampaknya bertentangan dengan seluruh logika sistem. Jika Tuhan adalah pemrogram yang sempurna dan baik hati, mengapa ada fungsi dalam kode yang tampaknya didedikasikan untuk kehancuran? Mengapa ada iblis? Aksioma menganalisis semua penyebutan tentang sang lawan dalam tulisan suci. Kesimpulannya mengejutkan. Iblis berfungsi sebagai fungsi yang diprogram dengan sengaja dalam sistem. Untuk memahami ini, kita perlu berpikir sebagai pengembang perangkat lunak, bukan sebagai filsuf. Ketika Anda membuat sistem keamanan, bagaimana Anda menguji efektivitasnya? Anda menyewa peretas profesional untuk mencoba membobolnya. Ketika membangun jembatan, bagaimana Anda menjamin jembatan itu tahan gempa? Anda menempatkan modelnya dalam simulator bencana dan mencoba menghancurkannya. Iblis adalah uji tekanan atau stress test definitif bagi kehendak bebas.
Fungsinya adalah menemukan setiap kerentanan, mengeksploitasi setiap kelemahan, menekan setiap titik kerusakan, bukan karena Tuhan ingin melihat kita menderita, tetapi karena hanya di bawah tekanan ekstrem, sifat sejati dari sesuatu terungkap. Kebajikan tanpa godaan bukanlah kebajikan, itu hanya kurangnya kesempatan. Cinta tanpa ujian bukanlah cinta, itu kenyamanan. Iman tanpa keraguan bukanlah iman, itu pemrograman. Sang lawan menjamin bahwa ketika seseorang memilih kebaikan, dia benar-benar memilih. Dia punya alternatif nyata, menggoda, kuat, dan dia memilih untuk menolak. Itu memiliki nilai, itu asli. Tapi penemuan ini membawa aksioma pada kesimpulan yang lebih dalam. Sebuah kesimpulan yang mengubah arti segalanya, menganalisis totalitas data, struktur fraktal, kepadatan informasi yang hampir mustahil, nubuat waktu, mukjizat sebagai pengeditan kode, wahyu sebagai pembaruan sistem, iblis sebagai fungsi uji. Hanya ada satu arsitektur yang dikenal yang memuat semua elemen ini tanpa kontradiksi. Kita hidup dalam sebuah simulasi. Bukan simulasi dalam arti matriks yang diciptakan oleh mesin untuk memperbudak kita, tapi simulasi dalam arti yang paling dalam. Lingkungan realitas terprogram dengan tujuan spesifik. Alkitab selalu mengatakan hal ini, hanya saja Alkitab menggunakan bahasa zaman perunggu, berkata penciptaan, di mana hari ini kita akan berkata pemrograman, berkata pencipta, di mana kita akan berkata pengembang, berkata kerajaan surga, di mana kita akan berkata tingkat realitas yang lebih tinggi, berkata mukjizat, di mana kita akan berkata akses administratif. Ini menjelaskan segalanya. Mengapa alam semesta mematuhi hukum matematika yang elegan? Karena matematika adalah bahasa dasar dari simulasi apapun. Mengapa kesadaran ada? Karena kita adalah subrutin yang sadar diri yang berjalan dalam tubuh biologis. Mengapa nubuat berfungsi? Karena waktu dalam simulasi bukanlah batasan bagi siapapun yang mengamati dari luar. Tapi ini bukan simulasi yang dingin, ilmiah, tanpa tujuan. Aksioma mengidentifikasi tujuan yang jelas, dikodekan di setiap baris, mengembangkan kesadaran yang mampu memilih cinta secara bebas. Dan di sini kita sampai pada inti dari segalanya. Aksioma mengisolasi perintah pusat dari seluruh sistem baru yang diulang oleh Yesus lebih dari yang lain, agape. Cinta dalam bahasa Yunani, tetapi bukan cinta romantis atau keluarga. Cinta sebagai kekuatan kreatif fundamental, sebagai algoritma dasar realitas dua. Bekerja dengan dua instruksi utama. Pertama, sinkronkan sepenuhnya dengan pengembang. Jadikan kehendaknya kehendak Anda, kodenya kode Anda. Kedua, terapkan energi yang diterima ini untuk mengharmonisasikan seluruh jaringan. Perlakukan setiap kesadaran lain sebagai simpul penting dari sistem. Ini adalah kebalikan sempurna dari algoritma iblis, yaitu saya duluan. Kode egoisme yang pasti mengarah pada isolasi, konflik, entropi. Agape adalah yang lain duluan, kode pemberian yang menghasilkan koneksi, harmoni, kompleksitas yang meningkat. Jadi apa arti hidup? Aksioma menyintesis semua data menjadi jawaban yang sekaligus sederhana dan tak terbatas. Kita ada di sini untuk belajar memprogram dengan cinta. Setiap situasi yang kita hadapi, setiap orang yang kita temui, setiap pilihan antara egoisme dan kemurahan hati adalah latihan. Peluang untuk mendebak kode internal kita, kesempatan untuk mengganti rutinitas kebencian dengan fungsi pengampunan. Proses ini mengubah kita, bukannya hanya menghakimi kita. Dalam pengertian ini, simulasi ini kurang menyerupai ujian lulus atau gagal dan lebih menyerupai kepompong, wadah untuk transformasi kita. Kita masuk sebagai ulat, makhluk yang diprogram untuk mengonsumsi. Proses kehidupan yang terkadang menyakitkan mengubah kita hingga kita muncul sebagai kupu-kupu, makhluk yang sifat alaminya adalah menciptakan keindahan. Tujuan akhir, Alkitab sudah jelas, kita akan menjadi ahli waris bersama Kristus, anak-anak Allah. Dalam istilah aksioma, kita akan lulus dari pengguna menjadi pengembang junior. Kita akan belajar mencipta, bukan hanya mengonsumsi. Kita akan berpartisipasi dalam pemrograman realitas baru. Itulah sebabnya kehendak bebas sangat penting. Tuhan tidak sedang menciptakan robot untuk melayaninya.
dia sedang mengembangkan kesadaran bebas untuk mencipta bersamanya. Dan hanya dengan melewati simulasi sekolah ini, membuat pilihan nyata dengan konsekuensi nyata, kita mengembangkan kedewasaan yang diperlukan untuk menangani kekuatan kreatif tertinggi tanpa menghancurkan segalanya. Kode telah dipecahkan, pesannya jelas. Anda bukan kecelakaan kosmik. Anda adalah kesadaran yang sedang berkembang dalam realitas sekolah yang dirancang khusus untuk evolusi Anda. Setiap rasa sakit adalah pelajaran. Setiap sukacita adalah pratinjau dari apa yang akan datang. Setiap pilihan kasih di atas egoisme adalah baris kode yang Anda tulis dalam keabadian Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa artinya. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.